Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 220222013. Di sini saya akan membahas materi mengenai kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Nah, definisi kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam sektor publik untuk kepentingan eksternal. Konsep ini meliputi perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan audit, serta pertanggungjawaban organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga peribadatan. Adapun tujuan kerangka konseptual akuntansi sektor publik terbagi atas 4, yaitu yang pertama, tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik dalam tugasnya termasuk tim penyusun standar akuntansi pemerintahan. Yang kedua yaitu penyusun laporan keuangan untuk memahami praktek akuntansi menurut prinsip akuntansi yang secara umum dan standar akuntansi keuangan sektor publik. Yang ketiga yaitu auditor seperti BPK dan KAP untuk memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Yang keempat yaitu para pemakai laporan keuangan sektor publik untuk menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di sektor publik. Adapun lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik dibagi menjadi 7 tahap, yaitu kerangka konseptual ini membahas bagaimana perencanaan publik disusun dan dilaksanakan. Perencanaan merupakan proses tahap awal dan sangat menentukan keberhasilan proses selanjutnya. Sistem penganggaran adalah tatanan logis, sistematis, dan baku yang terdiri dari tata kerja, pedoman kerja, dan prosedur kerja penyusunan anggaran yang saling berkaitan. Jadi, proses penganggaran yang baik dan berkualitas sangat menentukan keberhasilan serta akuntabilitas program. Pembahasan selanjutnya adalah menyangkut realisasi anggaran. Sebagai tahap pelaksanaan dari hasil proses sebelumnya, dibutuhkan mekanisme bagaimana agar proses realisasi anggaran dilaksanakan dengan baik dan berkualitas. Pelaksanaan realisasi anggaran diwujudkan dalam bentuk pengadaan barang dan jasa publik, sehingga proses ini merupakan pembahasan dalam kerangka konseptual. Proses pengadaan barang dan jasa yang baik akan berdampak terhadap pencapaian efektivitas dan efisiensi program. Kerangka konseptual ini selanjutnya akan membahas pelaporan keuangan sektor publik yang terdiri dari pelaporan keuangan sektor publik termasuk pelaporan keuangan konsolidasi dan pelaporan kinerja. Laporan keuangan dan laporan kinerja organisasi serta publik disusun serta disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kepentingan sejumlah besar pemakai. Laporan keuangan sektor publik dihasilkan dari proses pelaporan keuangan dalam organisasi-organisasi sektor publik. Kerangka konseptual juga akan membahas jalannya proses dan pelaksanaan audit sektor publik yang berkualitas. Audit yang berkualitas adalah proses pelaksanaan audit yang sesuai dengan standar yang berlaku. Pertanggungjawaban merupakan tahap akhir dalam siklus akuntansi sektor publik dan juga tahap terakhir dari penentuan ketercapaian atau ketidaktercapaian kualitas program secara keseluruhan. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai asumsi akuntansi sektor publik terbagi atas 6. Yang pertama yaitu kebutuhan masyarakat. Berdasarkan kodratnya, manusia mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi segala harapan dalam hidupnya. Dalam era reformasi sekarang ini, masyarakat menuntut pemerintah dan organisasi sektor publik lainnya untuk mengelola pelayanan publik secara lebih transparan serta partisipatif agar pelayanan menjadi lebih efektif dan akuntabel.
Kebutuhan masyarakat ini menjadi asumsi dasar bagi proses perencanaan yang merupakan pintu utama dari serangkaian proses dalam siklus akuntansi sektor publik. Berdasarkan kebutuhan masyarakat ini, perencanaan disusun oleh organisasi publik. Yang kedua yaitu alokasi sumber daya. Perencanaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hanya akan tercapai jika ada sumber daya yang mendukungnya. Sumber daya yang dialokasikan akan menjadi bahan baku bagi berjalannya perencanaan yang telah disusun. Pengalokasian sumber daya dapat berupa sumber dana, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Penggunaan sumber daya alam dapat dilakukan secara maksimal oleh pemerintah. Sementara itu, organisasi sektor publik lainnya hanya terbatas pada sumber daya alam yang menjadi milik organisasinya saja. Nah, yang ketiga yaitu ketaatan hukum atau peraturan. Perangkat atau dasar hukum ini ditetapkan dalam rangka mengukur kebutuhan publik dan alokasi sumber daya yang hendak dilakukan. Dengan kata lain, proses pengukuran kebutuhan dan alokasi sumber daya ini akan berjalan lancar secara efektif jika didukung oleh regulasi yang memadai, sehingga mendorong berlakunya praktek yang baik, tertib, dan akuntabel. Dengan demikian, proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, realisasi anggaran, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggungjawaban publik yang baik akan didukung dengan dasar hukum yang baik pula. Yang keempat yaitu dasar akrual. Untuk mencapai tujuannya, basis pelaporan keuangan sektor publik adalah dasar akrual, di mana pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam pelaporan pada periode yang bersangkutan. Dasar akrual telah menjadi aturan yang harus dilaksanakan. Hal ini dilakukan dengan mengaplikasikannya dalam proses organisasi politik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Asumsi yang kelima yaitu kelangsungan usaha atau organisasi. Demi kelangsungan hidupnya, organisasi menetapkan dasar-dasar hukum atau aturan organisasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi tersebut. Organisasi juga harus memenuhi tuntutan-tuntutan di dalam dasar hukum agar proses berjalan seperti yang dikehendaki. Dengan dilaksanakannya dasar hukum, organisasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya sesuai visi dan misi organisasi publik. Nah, asumsi yang terakhir yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan suatu proses yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang diperolehnya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefisienkan hasil dari proses organisasi, yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggungjawaban publik. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Berdasarkan pembahasan yang telah saya paparkan tadi, maka saya menyimpulkan bahwa kerangka konseptual pada akuntansi sangatlah penting, dikarenakan akuntansi sektor publik memiliki banyak lingkup, maka sebelumnya perlu untuk direncanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya kerangka konseptual akuntansi sektor publik, maka kita dapat merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.